kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Sabtu ceria, Sabtu tanggal 23 November 2024 berketepatan dengan puncak perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-60 tahun di Gedung Zeni. Nanti kami himbau dari live streaming ini supaya semua jemaat dapat mengikutinya. Ajak yang lain, jangan ada yang ketinggalan. Gembira ria untuk mensyukuri berkat Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa pagi kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan nafas yang Kau percayakan bagi kami. Kami dapat hidup dan ada kesempatan Engkau berikan untuk melanjutkan kehidupan kami satu hari ini. Berkatilah kami, jagalah kami, lindungilah kami. Menjadi pedoman hidup kami satu hari ini, kami akan dengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami dalam nama Yesus. Amin. Kita adalah bait Allah. Dari 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah bait Allah. Bapak Ibu Saudara,
Kita sudah sering mendengarkan bahwa gereja itu bukan gedongnya. Ya. Jadi yang kita rayakan itu sebenarnya bukan ulang tahun gedongnya itu. Yang kita rayakan itu bagaimana pertama sekali persekutuan ini dibentuk. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah kepadanya. Nah, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah, tapi gereja adalah orangnya, jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Itulah gereja yang sesungguhnya, yang memang dia harus bereklesia, kemana-mana dia harus ada gereja dalam dirinya, karena dia adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Kita ini kemana-mana, kita ini bait Allah, tempat bersemayamnya Roh Kudus. Kalau kita bait Allah, tentu hal-hal yang berkenaan dengan Allah yang keluar dari mulut hati kita, pikiran kita. Ya, hati-hati dengan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kita peroleh dari Allah. Dan satu yang mau diingat, bahwa kamu ini bukan milik kamu sendiri. Diri kita ini bukan milik kita sendiri. Jadi jangan semena-mena kita, seenaknya saja kita melakukan segala sesuatu tindak yang tidak benar di hadapan Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan. Yang sudah katakan tadi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari kelunasan dan kelepasan kita dari dosa, kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dijadikan Tuhan menjadi baitnya, maka menjadi kewajiban kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita ini. Jadi jangan cederai tubuh kita ini, pikiran kita ini, jangan lukai, ya, jangan cemari dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Di satu sisi kita membenci orang, di sisi lain kita memuji Tuhan. Ya. Di satu sisi kita iri hati, tapi di sisi lain kita mendengarkan khotbah tentang kasih dan menjadikan kasih itu menjadi dasar yang kuat. Kehidupan seperti apa ini? Nah, saudara-saudara, kita ini adalah bait Allah. Kita ini ruang bagi Allah untuk bersemayam, di mana tindakan-tindakan Allah itu bertindak dalam diri kita. Hal-hal yang baik, tangan kita ini digerakkan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Dia. Mulut kita ini digunakan Allah sebagai baitnya untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan berkat, bukan kutuk. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Pikiranmu adalah bait Allah, hatimu adalah hati Allah. Ada di situ bersemayam Roh Kudus yang harus kita hargai dan hormati. Maka bersikaplah secara terhormat, berbicaralah secara terhormat, dan berpikirlah secara terhormat. Karena kita ini bait Allah, tubuh kita ini telah dibeli dan dilunasi oleh Yesus Kristus dengan harga yang mahal. Maka jangan buat tindakan-tindakan yang murahan, kata-kata murahan, tindakan-tindakan murahan, pikiran-pikiran murahan. Tapi pikirkanlah hal-hal yang berharga dan terhormat. Lakukan hal-hal yang berharga dan terhormat. Demikianlah tubuh kita ini tetap dipakai Tuhan sebagai baitnya. Kalau tidak, Tuhan akan meninggalkan tubuh kita, dan Dia tidak mau bersemayam dalam diri kita. Roh Kudus akan pergi dari diri kita ini. Kalau masih kebencian, dendam, pikiran negatif ada dalam kita, Roh Kudus akan meninggalkan tubuh kita, dan kita tidak dipakai lagi menjadi bait Allah. Nanti itu kamu adalah bait Allah, kita adalah bait Allah. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Namun sebelumnya kita puji Tuhan. Pujian ini kita diajar untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup
dan yang berkenan padamu sebagai persembahan yang hidup. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, pesan-Mu kuat bagi kami pagi hari ini, bahwa sesungguhnya tubuh kami adalah bait Allah, tempat bersemayamnya Roh Kudus. Ya Bapa, Engkau hadir di tempat yang kudus, maka ajari kami menjaga kekudusan kami. Pakailah hidup kami sebagai rumah doa, bait Allah, memberitakan kebenaran, menyampaikan berita keselamatan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa, kami doakan hari ini puncak perayaan HUT GMI Jakarta Pusat ke-60 tahun di Gedung Zeni. Biarlah semua berjalan dengan baik, cuaca baik, semua jemaat memiliki hati yang baik, kondisi kesehatan yang baik, sehingga jemaatmu dan undangan berbondong-bondong ikut bersama kami merayakan kebesaran Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan hati yang gembira. Ya Bapa di surga, kami berdoa melalui momentum ulang tahun gereja ini, jemaat semakin sadar, kami semakin sadar akan kehidupan kami, bahwa sesungguhnya kami harus menyatu dengan saudara kami. Kami tidak saja memiliki hubungan yang baik dengan Allah, tapi wujud nyata hubungan kami yang baik dengan Allah adalah terlihat pada hubungan dengan sesama kami yang baik. Ya Bapa, berkati terus panitia yang mempersiapkan ini semua. Berkati para donatur yang telah berkorban untuk melengkapi ulang tahun gereja ini. Dengan sukacita mereka memberikannya. Berkatilah mereka dalam lipat ganda anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini. Berkatilah gereja-gerejamu yang mengalami kesulitan dalam membangun gereja, mendapatkan surat izin membangun. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman percaya mereka. Kami berdoa bagi para misionaris, para penginjil evangelis yang memberitakan Injil kemana-mana, ke daerah-daerah yang terisolasi, yang tidak terbuka dengan Injil. Sertailah mereka, lindungi mereka, supaya berita keselamatan itu sampai kepada mereka. Kami doakan untuk gereja Metris Indonesia oleh 1 oleh 2 Kota Pengembangan. Berkatilah gerejamu ini. Kami doakan juga untuk lingkungan gereja kami. Berkati semua masyarakat lingkungan gereja ini. Mereka diberkati oleh Tuhan dalam ekonomi yang tercukupi. Kami doakan untuk seluruh jemaatmu yang mengalami pergumulan penyakit ekonomi, pergumulan yang lain, pergumulan keluarga, suami, istri, anak. Tuhan, ulurkan tanganmu untuk menolong mereka supaya bangkit kembali. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.